Ayo, siapa di sini yang kalau lagi lapar banget mikirnya, wah makan mie instan pakai nasi kayaknya mantep nih, pasti banyak kan? Kombinasi ini tuh udah kayak makanan wajib ya buat sebagian besar dari kita. Rasanya tuh pas, bikin kenyang, dan yang penting praktis. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar aja terus nanya, di balik enaknya, di balik kenyangnya itu sebenarnya ada apa sih yang perlu kita tahu? Nah, itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah nikmatnya sesaat di lidah itu sepadan nggak sih sama tagihan yang nantinya harus dibayar sama tubuh kita? Yuk kita bedah sama-sama, bukan cuma dari enaknya aja, tapi dari kacamata gizi. Biar kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pas mie dan nasi ini ketemu di piring kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba lihat piring ini. Ada mie, ada nasi, terus dua-duanya jadi satu. Masalah pertama dan yang paling fundamental itu ya ada di sini, di komposisi piringnya itu sendiri. Kita lagi ngeliat piring yang berat sebelah, yang isinya cuma didominasi satu jenis nutrisi aja. Pertama, kita punya mie. Mie terbuat dari apa? Dari tepung. Fungsinya buat tubuh apa? Ya, sebagai karbohidrat, sumber energi utama kita. Sebetulnya nggak ada yang salah sama karbohidrat. Tubuh kita tuh butuh banget buat gerak, buat mikir. Tapi cacat ya, poin kuncinya di sini. Mie itu ya karbohidrat. Terus kita tambahin nasi. Nasi itu apa? Ya karbohidrat juga. Nah, sadar nggak apa yang terjadi di sini? Kita ngambil satu sumber karbohidrat, terus kita tumpuk lagi sama sumber karbohidrat lain yang fungsinya persis sama. Ini bukan lagi nambahin, tapi ngelipat gandahin. Kita lagi makan karbohidrat dosis ganda dalam satu sekali duduk. Coba deh sekarang, lihat perbandingan ini. Di sisi kiri, itu gambaran piring sehat yang dibutuhin tubuh kita. Harus ada protein buat otot, lemak sehat buat otak, vitamin, mineral, dan macam-macam lagi. Terus di sisi kanan, itu piring kita yang isinya mie sama nasi. Jomplang banget kan? Piring kita sih emang kelihatan penuh, tapi isinya kosong melompong dari segi gizi. Coba deh bayangin, nutrisi itu kan kayak potongan-potongan puzzle buat ngebangun tubuh yang sehat. Nah, dengan piring mie campur nasi, kita cuma punya banyak banget potongan puzzle yang sama, yaitu karbohidrat. Potongan puzzle protein, lemak sehat, vitamin, mineral, sama serat, semuanya hilang. Piringnya sih penuh, tapi puzzle kesehatan kita nggak bakal pernah selesai. Nah, dari ketidakseimbangan nutrisi ini, kita masuk ke masalah kedua yang gak kalah gawat, yaitu soal kalori. Sekarang, kita ngomongin angka. Berapa banyak sih energi yang masuk ke tubuh kita, dan apa kualitas energi itu? Oke, kita hitung-hitungan dikit ya. Satu porsi nasi putih biasa itu kalorinya sekitar 400 kalori. Terus, sebungkus mie instan, ya kurang lebih samalah, sekitar 400 kalori juga. Masing-masing aja itu udah nyumbang kalori yang lumayan gede loh buat sekali makan. Ini energinya padat banget. Jadi, kalau digabung totalnya jeng-jeng sekitar 800 kalori. Coba bayangin deh, 800 kalori itu bisa jadi hampir setengah dari kebutuhan kalori harian orang dewasa rata-rata. Dan yang paling penting buat diingat, hampir semuanya itu cuma dari karbohidrat. Nggak ada nutrisi penting lainnya yang ngimbangin. Nah, ini nih yang aneh. Paradoksnya di sini, perut rasanya penuh banget, begah, tapi kok badan cepet capek. Kenapa gitu? Soalnya, 800 kalori tadi itu sering disebut kalori kosong. Dia cuma ngasih rasa kenyang di perut, tapi nggak ngasih bensin berkualitas yang dibutuhin sel-sel tubuh kita buat kerja seharian. Hasilnya, kenyang sih kenyang, tapi kok jadi lemas dan ngantuk? Terus pertanyaannya, lari kemana tuh 800 kalori tadi kalau nggak kita pakai buat aktivitas yang sepadan? Nah, tubuh kita punya jawaban yang simple. Disimpan. Dan ini ngebawa kita ke dampak ketiga yang bisa kita lihat dan kita ukur langsung, yaitu lingkar perut. Gini, prosesnya simple banget sebetulnya. Tubuh kita itu ibarat manajer keuangan yang pintar. Kalori itu uang. Kalau ada uang sisa yang nggak kepake buat aktivitas hari itu, tubuh nggak bakal buang gitu aja. Dia bakal simpan buat investasi jangka panjang dalam bentuk lemak. Dan salah satu rekening favorit tubuh buat nabung lemak itu ya di perut. Coba deh sekarang kita jujur sama diri sendiri. Ambil meteran kalau perlu. Lingkar perut kita masih dalam batas aman gak ya? Ini bukan soal penampilan atau biar kelihatan bagus aja ya, tapi ini murni soal kesehatan. Ukuran lingkar perut itu salah satu sinyal paling gampang dari tubuh kita tentang adanya resiko penyakit di masa depan. Nah, ini dia angka-angka pentingnya, patokan sehatnya nih. Buat para pria, usahain lingkar perutnya itu di bawah 90 cm. Buat para wanita, di bawah 80 cm. Kalau angka Anda udah lewat dari batas ini, anggap aja ini lampu kuning dari tubuh kita. Pengingat halus buat mulai merhatiin apa yang masuk ke piring.
Selain lemak yang kelihatan dan bisa kita pegang, ada perang lain yang terjadi di dalam tubuh kita yang nggak bisa kita lihat langsung. Ini dampak keempat, yang ada hubungannya sama sesuatu yang penting banget tapi sering kita lupain, gula darah. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama, kita makan mie dan nasi, karbohidrat yang cepat banget dicerna. Kedua, karbohidrat itu langsung diubah jadi gula dan ngebanjirin darah kita. Gula darah langsung naik drastis, kayak roller coaster. Ketiga, pankreas kita kaget lihat gula sebanyak itu dan langsung melepasin hormon insulin buat nurunin gulanya. Nah, kalau ini kejadian terus-terusan setiap hari, kita masuk ke langkah keempat. Sel-sel tubuh kita jadi budek, nggak ngegubris lagi sinyal dari insulin. Kondisi di langkah keempat tadi, itu yang namanya resistensi insulin. Anggap aja ini tuh kayak pemberhentian terakhir. Sebelum kita nyampe ke stasiun akhir yang lebih serem, prediabetes dan diabetes tipe 2. Ini adalah alarm paling kencang dari dalam tubuh kita, meskipun seringnya kita nggak ngerasain gejalanya sampai semuanya udah agak telat. Oke, kita udah ngomongin semua masalahnya, serem ya. Tapi tenang, sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Kabar baiknya, solusinya itu nggak susah-susah amat kok. Kita nggak perlu berhenti total, kita cuma perlu lebih pinter aja nata piring kita. Nah, lihat deh panduan praktisnya. Aturan pertama dan paling penting, pilih satu aja, mie atau nasi. Jangan pernah dua-duanya dalam satu piring yang sama. Udah, itu kuncinya. Setelah itu, baru deh kita bangun sisanya. Wajib tambahin protein, penuhin piringnya sama serat dari sayur, dan jangan lupa kasih sedikit lemak yang baik. Soal protein, pilihannya tuh banyak banget dan murah meriah kok. Telur ceplok atau dadar itu paling gampang. Sepotong ikan, ayam atau bahkan tahu dan tempe yang harganya bersahabat banget. Itu semua pilihan protein yang bagus buat ngimbangin karbohidrat dan bikin kita kenyang lebih lama. Terus, buat melengkapin puzzle-nya, kasih warna di piring kamu. Bisa dari sawi, tauge, irisan timun, apa aja deh. Tambahin buah buat cuci mulut. Dan jangan takut sama lemak baik ya, kayak dari alpukat atau minyak zaitun. Tubuh kita juga butuh itu. Jadi ingat ya pesan utamanya tuh ini. Nggak perlu kok berhenti total makan mie instan, cuma perlu diubah aja komposisinya. Bukan lagi mie plus nasi, tapi mungkin mie plus telur plus sayur. Atau nasi plus ayam plus lalapan, kuncinya itu di keseimbangan. Cuma dengan mengubah sedikit aja polanya, hasilnya itu luar biasa loh. Kita tetap bisa makan enak, rasa kenyangnya jadi lebih berkualitas dan tahan lama, tapi tubuh kita dapat bensin yang jauh lebih bagus. Energi jadi lebih stabil, kesehatan jangka panjang lebih aman, dan kita tetap bisa nikmatin makanan kesukaan kita. Nah, sekarang ilmunya udah di tangan kalian. Pertanyaan terakhir dari saya. Nanti pas makan siang atau makan malam atau besok, kira-kira apa yang bakal ada di piring kalian? Keputusannya ada di tangan masing-masing. Setiap piring adalah pilihan. Pilih yang pintar ya!